Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? You okay? I'm okay, thank you. Okay, in this time, I would like to explain to you about a simple future. Do you know simple future? Jadi, ketika kalian ngomong bahasa Inggris dan pembicaraan teman-teman mengenai suatu peristiwa yang akan datang, misalnya teman-teman ngomong sama partner kalian, bercerita tentang masa depan. Oh, besok ketika saya lulus saya akan menjadi dokter. Oh, besok ketika saya lulus saya akan menjadi polisi. Oh, besok saya akan pergi sama orang tua. Jadi semua itu tidak luput dari you have to use simple future. So what is simple future? Jadi simple future itu adalah yang itu perhatikan apa? Oke, jadi simple future itu adalah suatu tatanan dalam bahasa Inggris, suatu rumus kita ngomong tentang suatu peristiwa yang akan datang. Nah, misalnya kalau kita ngomong bercerita tentang masa depan yang akan datang, tentu kita harus we have to use the simple future in our life, right? Jadi sangat sederhana. Poinnya adalah simple future adalah bagaimana kita ngomong tentang masa depan yang belum terjadi tapi akan terjadi. Jadi tidak lepas dari simple future kalau kita berbicara tentang masa depan. Lalu simple future itu seperti apa sih? Kapan dia digunakan atau kapan kita akan melakukan simple future itu? Jadi, dengar anak-anak. You're behind. Listen to me please. Oke, jadi simple future itu mempunyai rumus. Nah, yang pertama itu subject plus will, ya. Subject plus will plus who knows? You. Why? Jadi subject plus will plus verb one plus object plus ana. Apa itu ana? Ana itu adalah adjective, noun, and adverb. Jadi subjek itu yang namanya subjek itu pelaku. Jadi ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris, itu subjek itu tidak luput, ya. Dia pasti harus ada. Misalnya saya pergi ke pasar, ya subjeknya saya. Kita harus melakukan sesuatu terobosan, ya subjeknya kita. Jadi di dalam kita berbicara, anak-anak, itu harus ada namanya, ya benar, subjek. Jadi subjek dalam bahasa Inggris itu berapa banyaknya? Nah, banyak subjek dalam bahasa Inggris itu ada 8. Pertama, I, you, they, we, she, he, it, and you. Ya, benar. Yang terakhir adalah nama. Nah, I itu dimana artinya adalah saya, you, kamu, we, ya, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it kata benda. Dan kedelapannya apa? Itu nama orang. Nah, misal I go, kan saya pergi. Subjeknya itu saya. Nah, kalau kalian tidak mau taruh saya, taruh nama kalian. Goni goes. Ya, Goni goes. Itu subjeknya Goni itu. Jadi rumusnya adalah, please listen to me, you. Don't look your beside. Focus, right? Oke. Jadi subjek itu, ya nih. Jadi subjek itu, misalnya I subject plus will. I will go. Verb one, go. Verb one-nya go itu go. Verb two-nya apa? Siapa yang tahu? When. Verb two-nya
gone. Jadi I will go to apa misalnya, to the school. Saya akan pergi ke sekolah. I-nya itu subjek, will-nya itu plus will, go itu verb one, objeknya itu ke sekolah. Nah, ana itu kalau kalian mau taruh enggak apa-apa. Biasanya sampai objek ya. I will go to the school. Mungkin bisa ditaruhkan nanti I will go to the school with my mother or my young sister and so on so forth. Jadi itu rumus pertama. Itu ketika kita bercerita atau mengatakan atau menjelaskan sebuah pernyataan kepada teman kita. I will go to the school. My friends, I will go to the school. Misalnya, saya tidak akan pergi ke sekolah. Misalnya ini. Misalnya, kalau kita tidak pergi ke sekolah, hi Gon, you go to school now? No, I will not go to school now. Nah, misalnya kayak gitu. Misalnya ditanya sama teman kita, hi buddy, misalnya, apakah kamu akan pergi ke sekolah sekarang? Atau apakah kamu akan pergi ke sekolah besok? Ini yang terpenting anak-anak. Di simple future itu diindikasikan biasanya pakai tomorrow and next month, next year. Intinya yang akan datang belum terjadi. Sorry, I say now. Nah, misalnya kayak tadi, I will go to the school tomorrow misalnya, tomorrow. Nah, tapi kalau kita menolak, hai buddy, apakah kamu pergi ke sekolah sekarang? Nah, kita jawab pakai rumus kedua. Apa itu? I plus will plus not plus verb one plus object plus ana. Nah, seperti kayak gimana dia jadinya? I will not go. Nah, tinggal kita taruh setelah will itu not. Kalau kita hilangkan not, jadinya saya akan pergi ke sekolah besok. Nah, kalau kita taruhkan not, jadinya saya tidak akan pergi ke sekolah besok. I will not go to the school tomorrow. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang rumus kedua untuk menolak. Nah, bagaimana kalau rumus yang ketiga? Listen to me, please. I give you something that you make black and blue your face. You. Oke. Nah, rumus ketiga yaitu untuk bertanya. Misalnya, apakah kamu ke sekolah besok? Nah, kalau kita rumus ketiga itu adalah will, taruh willnya yang kedua tadi taruh ke pertama. Contoh, will plus subjek plus verb one plus objek plus ana. Contoh, will you go to the school tomorrow? Nah, paham ya? Jadinya gini adik-adik, di dalam bahasa Inggris itu ketika kita berbicara mengenai masa depan itu tidak luput dari how we use a simple future in our life. Contoh misalnya, apakah kamu akan bermain sepak bola nanti misalnya. Will you go to play football later? Misalnya gitu. Misalnya saya akan bermain sepak bola. I will go playing football. I will go play football. Nah, sorry kalau simple future itu pakai verb one. I will play. Playnya verb one. I will play football. Jadi itu ada yang ditanyakan semuanya yuk. Ada yang mau ditanyakan. Jadi maaf kalau mungkin sekiranya saya salah. Bisa kita saling share adik-adik ya. Kalau saya salah kasih tahu saya, kalau kalian salah kita saling melengkapi gitu. Soalnya saya di sini PLP untuk bukan semata-mata saya jadi guru, tapi bagaimana saya akan menjadi guru. Karena saya sekolah di keguruan, ini praktik saya. Ini apa yang saya sampaikan salah menurut teman-teman. Kasih tahu saya, oke? Kita sama-sama belajar, sharing. Ya. Jadi intinya adik-adik,
simple future itu adalah peristiwa yang membicarakan suatu yang akan datang, masa depan. Itu sangat mudah bagi teman-teman kalau mungkin sekiranya teman-teman curhat ke partnernya, "Eh, kamu besok mau jadi apa setelah lulus SMA?" "Oh, saya akan jadi polisi besok." "Oh, saya akan jadi dokter biar bisa ngajar seperti kakak." Oh, itu we have to use the simple future, right? Nah, jadi kalau kita ngomong masa depan, kita harus menggunakan simple, ya, 100 simple future. Nah, kakak apa yang belum dimengerti? Apa? Oh, Papuan. Nah, Papuan itu adik-adik, di mana kita, ya, di mana kita tahu Papuan, Pep2 sama Pep3. Banyak ahli menjelaskan ketika kita berbicara mengenai bahasa Inggris tentang Pep1, Pep2, Pep3, tidak ada tempat untuk mencari sebuah trik di mana kita tahu Pep1, Pep2, Pep3, melainkan kita harus menghafalnya, adik-adik. Saya juga pernah berpikir begitu dulu. Ketika saya dijelasin sama guru saya bahasa Inggris, saya tanya, di mana kita tahu letak Pep1, Pep2-nya? Guru saya kasih tahu dengan cara menghafal. Contohnya, Papuannya Mick itu kan membuat. Nah, Pep2-nya itu made, M-A-D-E. Pep3-nya made juga. Nah, misalnya yang tidak teratur, misalnya seperti Papuannya sing. Sing itu menyanyi. Sing. Nah, Pep2-nya itu sing, 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 sang. Sing, sing. Nah, Pep3-nya sang, Pep-nya singing. Sing, sing, sang, singing. Paham? Oke, baik. Ada yang mau tanyakan lagi perihal simple future? Nah, baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi ini ada recommended buat adik-adik kalau mau bisa bahasa Inggris, ini beli ya. Kunci Inggris ini murah banget buat adik-adik. If you speaking English well, frequently, you have to buy this book. Yes, mungkin sekitaran 60-an ini kunci Inggris. Ini sangat bermanfaat bagi adik-adik kalau mau bahasa Inggris. Ini lengkap tentang simple future, grammar, dan struktur tata bahasa. Ini sudah ada ya. Nah, kalau mau pesan, WA saya, besok saya pesanin di teman. Ini sangat recommended, ini lengkap banget. Ini dari mulai vocab, terus kalimat, contoh, motivasi dari orang-orang ternama yang sudah sukses sudah ada di sini. Beasiswa kuliah dan lain-lain sebagainya. Kasetnya juga ada full. Ini saya recommended ya. You have to buy this book, right? Okay. And maybe I think enough for today. I'm sorry for all my mistake. And how about homeworks? Maybe I chat you in WA group. Okay, maybe that's all from me. I'm sorry for all my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.